Semoga kalian diberkahi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas tentang 15 hal yang harus tetap kamu rahasiakan dari orang lain. Tidak disarankan untuk mengomunikasikan detail kehidupanmu kepada semua orang, karena terkadang telinga yang mendengarkan menjadi mulut yang berlarian. Lebih baik menyimpan informasi pribadimu sendiri daripada membaginya dengan semua orang. Karena membicarakan masalah seperti itu, seringkali biasanya hanya akan membuatmu kecewa. Apalagi di zaman di mana berbagi hanya dengan sekali klik. Perbedaan antara apa yang bersifat pribadi dan apa yang bersifat publik menjadi semakin kabur. Berbagi secara berlebihan dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, mulai dari pelanggaran privasi hingga resiko keamanan pribadi. Berikut adalah daftar hal yang sebaiknya tetap kamu rahasiakan dari orang lain. 1. Kelemahanmu. Setiap orang memiliki satu hal yang menjadi kelemahannya atau mereka mempunyai ketakutan tertentu pada sesuatu. Namun, kamu tidak boleh membagikannya dengan lantang pada sembarang orang karena beberapa orang jahat mempunyai kebiasaan untuk menggunakannya sebagai senjata yang akan menghancurkanmu. Hadapi saja ketakutanmu dengan percaya diri, lawanlah, tidak peduli seberapa kecil atau besarnya itu. 2. Informasi keuanganmu. Rincian keuanganmu, seperti rekening bank, nomor kartu kredit, dan rincian investasi, merupakan gerbang menuju kehidupan finansialmu. Berbagi informasi ini dapat menyebabkan transaksi tidak sah, pencurian identitas, dan kerugian finansial. Berhati-hatilah terhadap penipuan phishing dan hanya bagikan informasi keuangan melalui saluran aman bila benar-benar diperlukan. 3. Hubungan cintamu. Hubunganmu istimewa dan harus dirahasiakan. Hindari memberitahu semua orang tentang kehidupan romantismu dengan pasanganmu, terutama mereka yang tidak dekat denganmu. Keintiman yang dijaga dengan baik dan tidak disebarluaskan akan tumbuh lebih kuat tanpa campur tangan dari luar. 4. Tujuan hidupmu. Kebanyakan dari kita mempunyai tujuan tertentu dalam hidup, hal-hal tertentu yang ingin kita capai. Yang terbaik adalah menetapkannya, mengerjakannya, dan tidak membaginya dengan siapapun sampai kamu benar-benar mencapainya. Karena jika kamu menemukan hal lain yang lebih menarik, dan kamu berhenti mencapai tujuanmu, orang akan mulai mempertanyakanmu. Dan sejujurnya, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun. Ketika kamu menceritakan apa yang menjadi tujuanmu, tidak semua orang akan menanggapi dengan positif. Akan ada komentar negatif dan kesan buruk dari mereka yang memiliki perasaan dengki. Jadi, rahasiakan tujuanmu dan biarkan keberhasilanmu yang berbicara. 5. Memamerkan perbuatan baikmu. Kebaikan akan kehilangan maknanya jika kamu mengumumkannya. Sebenarnya sangat dangkal jika orang melakukan itu. Jika kamu telah melakukan sesuatu yang baik untuk seseorang, simpanlah untuk diri sendiri, terutama jika itu adalah pekerjaan amal. Membanggakan perbuatan baik yang kamu lakukan hanya akan membuat orang lain memutar mata. Lagi pula, tindakan kebaikan yang tulus akan berresonansi lebih dalam tanpa publikasi. 6. Drama keluargamu. Tidak ada keluarga yang sempurna. Mereka mungkin terlihat seperti dirajut dengan baik dan sangat cantik, tetapi ada kerangka di balik setiap pintu. Jika kamu ingin berbicara, bicaralah dengan terapis atau mungkin sahabatmu yang dapat dipercaya. Semua orang tidak perlu mengetahuinya, karena meskipun mereka tampak menghiburmu, orang-orang tetap saja akan mengolok-olokmu, tidak peduli betapa berantakannya rumah mereka sendiri. Jadi, mengapa kamu harus memberikan mereka bahan untuk bergosip? Sebaiknya tetap simpan dengan rapat masalah keluargamu. 7. Aibmu. Kita semua membuat kesalahan, tapi tidak semuanya perlu dibagikan. Belajarlah dari masa lalumu, tetapi berhati-hatilah dengan siapa kamu menceritakannya. Setiap kesalahan adalah pelajaran, bukan bahan cerita bagi mereka yang hanya ingin menilai, menghakimi, dan menggosip. Simpan rapat aibmu, dan belajarlah darinya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. 8. Perselisihan pribadimu.
perselisihan dan pertengkaran adalah bagian dari hubungan pribadi dan profesional. Menyiarkan isu-isu ini dapat meningkatkan konflik, merusak hubungan, dan mencoreng reputasimu sendiri. Menangani perselisihan secara pribadi memungkinkan penyelesaian tanpa bias eksternal. 9. Foto dan video pribadimu. Foto dan video yang sensitif atau pribadi dapat disalahgunakan jika dibagikan tanpa pandang bulu, yang menyebabkan pemerasan, perundungan di dunia maya, atau kerusakan reputasi. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu bagikan, dan kepada siapa, khususnya di media sosial. 10. Rencana kerjamu. Meskipun membangun jaringan itu baik, tapi tidak semua orang perlu mengetahui rencanamu. Simpan beberapa rencana pekerjaanmu untuk dirimu sendiri, agar menghindari gosip dan persaingan. Rahasia kecil dalam rencana kerjamu bisa menjadi senjata rahasia kesuksesanmu. 11. Alamat rumahmu. Mengungkapkan alamat rumahmu dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pribadimu. Hal ini membuatmu rentan terhadap penguntitan, perampokan, dan kunjungan yang tidak diminta. Bagikan alamatmu hanya dengan individu terpercaya dan untuk tujuan yang diperlukan. 12. Percakapan pribadi orang lain. Komunikasi pribadi baik melalui email, pesan langsung, atau media sosial ditujukan hanya untuk dilihat oleh penerimanya. Membagikannya tanpa izin akan melanggar kepercayaan dan privasi, sehingga berpotensi menimbulkan dampak hukum, terutama jika konten tersebut sensitif atau rahasia. Selain itu, tindakan tersebut dapat merusak hubungan, menyebabkan kesalahpahaman, dan mengikis kepercayaan di antara rekan-rekanmu, karena mereka mungkin takut komunikasi pribadi mereka denganmu juga akan terungkap. 13. Buku harian atau jurnal pribadimu. Buku harian dan jurnal seringkali merupakan gudang pemikiran, ketakutan, impian, dan refleksimu yang paling pribadi. Itu dapat mencakup emosi dan pengamatan tanpa filter yang mungkin belum siap kamu bagikan kepada dunia. Mengungkap isinya dapat membuat salah tafsir, menghakimi, atau mengeksploitasi. Selain itu, refleksi ini kadang melibatkan orang lain, sehingga berpotensi melanggar privasi dan kepercayaan mereka dengan berbagi interaksi pribadi atau kepercayaan tanpa persetujuan mereka. 14. Ketakutan terdalammu. Berbagi ketakutan terdalammu bisa membuatmu rentan terhadap manipulasi atau cemoohan. Dalam hubungan intim, kerentanan seperti itu dapat menyebabkan kedekatan. Namun dalam lingkaran yang lebih luas, hal ini dapat melemahkan kekuatan atau tekadmu. Sangat penting untuk membagikan informasi sensitif tersebut kepada individu yang menghormati kerahasiaanmu dan bersifat suportif, bukan dengan mereka yang mungkin menggunakan pengetahuan ini untuk merugikanmu dalam konteks pribadi, profesional, atau sosial. 15. Masa sulitmu. Bersikap terbuka itu baik, tetapi tidak semua orang mau mendengarkan masalah pribadimu. Bagikan kepada orang-orang yang benar-benar peduli dan pengertian. Berbagi kesulitan dengan orang yang tepat akan memberimu dukungan yang sebenarnya, bukan simpati yang hampa. Apakah menurutmu video ini menarik? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-temanmu. Berikan juga pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih.